Oke, baik, shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita bertemu pada tatap muka yang kedua pada mata kuliah agama Katolik. Hari ini kita akan membahas mengenai manusia dalam kitab suci, serta manusia diciptakan menurut gambar Allah. Oke, baik, tema tentang manusia ini selalu ditempatkan sebagai tema yang sentral oleh agama manapun, gitu ya. Agama Katolik juga demikian, ya. Dalam hal ini tampak ketika kita melihat, kitab Kejadian, ya, yang mana ini menempatkan kisah mengenai penciptaan, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia dan manusia itu diciptakan untuk melayani Allah dan untuk mencintainya dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Nah, tidak ada makhluk yang diciptakan dengan martabat yang luhur seperti manusia. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, Allah menciptakan manusia secitra dan segambar dengan Allah. Ya, jadi dalam hal ini kita diharapkan mengenal diri sebagai pribadi, citra Allah dan dipanggil agar mampu hidup sebagai citra Allah yang bersyukur atas keberadaan dirinya, ya, menghargai hak ajasi manusia dan mampu bekerja sama dengan sesama, lalu menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mampu berelasi dengan Tuhan sebagai pencipta kehidupannya. Nah, berbicara mengenai mengapa manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya pertama kita harus tahu dulu sih sebenarnya manusia itu apa sih, kan begitu ya. Nah, menurut salah satu filsuf yang bernama Plato, manusia merupakan animal society, yaitu hewan atau binatang atau makhluk sosial, ya, yang mana makhluk ini senang bergaul atau senang berkawan untuk hidup bersama, itu menurut si Plato. Lalu menurut si Aristoteles, itu manusia adalah zoopolitikon. Ini adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Artinya, ya, makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa diri manusia itu sejak dilahirkan sudah memiliki hasrat, sudah memiliki bakat, sudah memiliki naluri yang kuat untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia lainnya, ya. Kitab Kejadian itu menuliskan kisah penciptaan yang mana menekankan bagaimana Allah menempatkan manusia sebagai ciptaannya yang khusus. Manusia disebut sebagai gambar Allah atau imago Dei yang mewakili Allah di dunia. Artinya, keberadaan manusia di dunia itu menunjukkan bahwa Allah itu ada, gitu. Ya, manusia menjadi begitu sangat penting dan berarti karena segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih sebenarnya terjadinya penciptaan dalam manusia. Nah, penciptaan dalam manusia yang dilakukan Allah diawali itu dengan menciptakan langit dan juga bumi, seperti yang ada pada Kejadian 1 ayat 1. Kan? Langit menceritakan tentang bagaimana kemuliaan Allah, yang kemudian Allah juga melanjutkan penciptaannya sampai hari ke-6. Sedangkan asal-muasal penciptaan manusia juga merupakan keterlibatan dari Allah seperti yang sudah tertulis pada Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, dalam penggalan ayat kitab tersebut itu menjelaskan tentang manusia yang diciptakan Allah dengan debu dan tanah. Di mana kata-kata tersebut mengacu pada jiwa manusia yang diciptakan Allah dengan cara menghembuskan napas ke dalam hidung yang dilakukan oleh Allah sendiri, sehingga manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup. Ya, akan Ibu jelaskan keterangan dari penciptaan dalam manusia pada hari penciptaannya. Yang pertama itu, penciptaan dalam manusia ini membuat kita mendapatkan tempat yang mulia di alam semesta dan tidak menjadi penutup dari karya ciptaan Allah. Namun, penciptaan manusia itu memiliki arti penggenapan dari makna keseluruhan pekerjaan yang sudah dilakukan Allah pada 5 hari lainnya. Dan kita sebagai manusia diberikan perintah, ya, diberikan perintah untuk memenuhi bumi sekaligus, ya, sekaligus menaklukkan bumi serta berkuasa atas makhluk yang ada di bumi. Ya, lalu manusia menjadi ciptaan Allah yang paling sempurna sebab diciptakan dengan tangan Allah sendiri, tidak seperti makhluk lainnya yang dilakukan dengan apa? Dengan firman-Nya. Nah, Allah juga memberikan kuasa pada manusia atas ciptaannya yang lain, yang menjadi bukti lain dari perbedaan, ya, perbedaan manusia dan makhluk lainnya adalah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yakni laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan mandat yang serupa, yakni beranak cuculah dan berkuasa atas alam. Nah, jadi itu eh, berbicara tentang terjadinya penciptaan di dalam manusia. Lalu kalau kita lihat proses penciptaan dalam manusia berdasarkan Alkitab itu seperti ini. Eh, Manusia itu kan menjadi satu-satunya ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia itu diciptakan supaya bisa berelasi, ya, berelasi dan juga saling melengkapi dengan kasih. Kedua jenis manusia ini memiliki derajat yang sama di mata Allah. Dan Allah memperkenalkan perkawinan monogami sebagai satu kesatuan daging. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah memuliakan Allah sehingga ia menjadi alasan kenapa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya, untuk menggenapi rencana Allah, maka pada awal penciptaan manusia, Allah sudah memberkati Adam dan Hawa di dalam sebuah pernikahan dengan firman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, di sini Ibu akan jelaskan beberapa proses sampai manusia bisa terbentuk sampai sekarang ini di dalam cerita Alkitab. Yang pertama itu beranak cucu. Maksudnya adalah dari segi jasmani, yakni manusia itu menghasilkan keturunan fisik sebagai penggenapan rencana Allah di dunia. Lalu yang kedua, Allah menciptakan manusia agar bisa menjadi berkat. Maksudnya berguna untuk sesama dan juga penuh dengan keberhasilan. Ya, Allah itu menginginkan manusia mengembangkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada manusia. Sebagai contoh apa? Talenta. Talenta itu yang sudah diberikan Allah, ya, kita gunakan. Ya, kita gunakan, kita kembangkan untuk melayani Dia.
ya, memuliakan nama Allah, ya, dan membangun tubuh Kristus. Lalu yang ketiga, Tuhan menciptakan seluruh jagat raya dan juga manusia atas rencananya, kebijaksanaan dan juga kasih Tuhan. Sehingga jika seseorang berkata Tuhan menciptakan manusia dengan spontan, itu tidak tepat ya. Sebab kata spontan itu mengandung makna tidak direncanakan. Ya, dan untuk kita yang percaya dengan Tuhan, maka kata-kata spontan itu tidak ada. Ya, tidak ada kata-kata spontan itu. Jadi manusia itu menciptakan seluruh jagat raya dan manusia itu dengan rencananya, dengan rencana, bukan secara spontanitas, ya. Lalu yang keempat, penciptaan merupakan langkah awal dalam pemberian diri Allah. Ya, di mana pertama Allah mewahyukan diri dalam sebuah penciptaan dan ia juga memberikan wahyu diri terutama Bapa ya sebagai Bapa dan lalu mengutus putranya dan pada akhirnya diutusnya Roh Kudus, yaitu Tuhan yang menghidupkan dan berasal dari Bapa dan Putra, dan juga Ia memberikan wahyu diri untuk setiap orang. Begitulah proses penciptaan dalam manusia berdasarkan Alkitab. Nah, kita lihat arti manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya, di dalam Katekismus Gereja Katolik itu mengajarkan maksud manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar Allah. Ya, itu terdapat kita lihat ya pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Jadi ini arti manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Ya, jadi acuannya itu adalah dari Katekismus Gereja Katolik selain dari Alkitab juga ya. Kita lihat yang pertama itu ada dari KGK 355. Menurut gambar Allah. Ya, maksudnya di sini apa? Ya. Pada Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan dia perempuan. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaannya. Ya. Ia diciptakan menurut citra Allah. Ya, dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan jasmani. Ya, ia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan Allah menjadikannya itu ya sebagai sahabatnya. Ya, itu menurut KGK 355. Lalu ada menurut KGK 356. Ya, dari segala ciptaan yang kelihatan hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Ya, nah jadi ini eh, yang di dunia merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini dan itulah dasar utama bagi martabatnya. Ya. Lalu ada menurut KGK 357 ya. Karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Ya, berarti ia mampu mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberikan kepadanya
jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Lalu ada dalam KGK 358, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Ya, jadi eh, itulah manusia, sosok yang agung, ya, yang hidup, ya, yang patut untuk dikagumi. Ya, dalam hal ini di mata Allah sangat bernilai, ya, daripada segala makhluk yang ada, gitu. Jadi maka dari itu manusia itu diciptakan untuk melayani Allah. Oke, lalu ada di dalam KGK 359. Sesungguhnya hanya dalam misteri sabda yang menjelma misteri manusia benar-benar menjadi jelas. Ya, lalu ada dalam KGK 360, umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Ya, itu bisa juga kita lihat ya di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 26 ya. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Jadi umat manusia merupakan satu kesatuan karena asalnya yang sama. Ya, lalu ada di dalam KGK 361 hukum solidaritas dan cinta. Ya, hal ini menegaskan bahwa walaupun kita beraneka ragam, ya, beraneka ragam dari suku, budaya dan bangsa, kita adalah benar-benar saudari dan saudara. Ya. Lalu ada dalam KGK 362, pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Ya. Lalu di dalam KGK 380, engkau menjadikan manusia menurut gambarmu. Engkau menyerahkan kepadanya tugas menguasai alam raya, agar dengan demikian dapat mengabdi kepadamu, satu-satunya pencipta. Lalu yang terakhir di dalam KGK 1702, citra Allah hadir dalam setiap manusia. Ia menjadi tampak dalam persekutuan manusia yang menyerupai kesatuan pribadi-pribadi ilahi. Jadi, ya, jadi dapat kita lihat ya, gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah itu yang berarti yang pertama itu adalah manusia dapat mengenal, ya, manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya, ya, itu dia. Lalu yang kedua, manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu. Seorang pribadi, bukan sesuatu. Ya. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menguasai alam dan melayani Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya untuk manusia itu. Ya. Lalu berbicara tentang misteri tentang manusia itu hanya dapat dipahami dengan mengacu kepada misteri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Ya, lalu yang kelima, umat manusia merupakan satu kesatuan karena mempunyai asal yang sama yaitu Allah. Lalu yang keenam, maka semua manusia adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Ya. Lalu yang ketujuh, manusia merupakan makhluk rohani walaupun ia mempunyai tubuh jasmani. Jadi inilah arti di dalam gereja Katolik bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah itu
seperti apa begitu. Dari, ini secara ringkas yang sudah diringkas, dari, penjelasan tentang, eee, arti manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini berdasarkan Katekismus Gereja Katolik. Nah, ketika kita melihat ya, kita melihat kehidupan remaja pada zaman sekarang ini ya, eee, ungkapan yang paling sering kita dengar atau yang paling populer itu menyatakan bahwa, eee, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang memang itu sudah tertera pada Kejadian 1 ayat 26 ya. Istilahnya itu Imago Dei ya, yang berarti Allah menciptakan manusia mirip dengan sifatnya sendiri. Hal ini menunjukkan, bahwa adanya kesamaan-kesamaan yang dimiliki antara Allah dan manusia dalam hal karakter, sifat, dan kualitasnya. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dapat diartikan sebagai dijadikan serupa dengan Allah, sebagai pembawa citra diri Allah, ya. Manusia pada dasarnya mewarisi seluruh sifat, seluruh karakter, dan seluruh kualitasnya. Citra Allah ini seharusnya nyata dalam kehidupan semua orang, termasuk di kehidupan remaja dan pemuda zaman sekarang. Namun pada kenyataannya seperti apa? Kenyataannya tidaklah demikian ya. Manusia itu yang masih muda itu ya, masa-masa muda itu dianggap merupakan Eee, masa di mana belum mengenal jati diri, ya. Banyak dinamika kehidupan yang terjadi di dalam diri remaja dan pemuda. Ya, dinamika kehidupan pemuda ini biasanya ditandai dengan masa kebimbangan untuk menentukan kemana sih sebenarnya perjalanan kehidupannya, gitu ya. Yang, masa yang paling berpotensi namun sebenarnya penuh pergumulan ya, masa mencari jati diri ya. Di usia mereka seperti ini ya, yang di usia remaja maupun yang pemuda-pemuda ini, mereka cenderung, berpendirian keras ya, fanatik, memiliki cara beriman yang individual reflektif. Ya maksudnya seperti apa? Mereka cenderung itu menyatakan iman mereka dengan menekankan kepada pengalaman, kepada pengertian dan pemahaman dirinya sendiri. Nah, ketika kita lihat ya, ketika kita lihat, secara, psikologis ya secara psikologis ya, eee ketika kita misalnya melihat, secara psikologis ya, bahwa, pemuda dan remaja, saat ini masih khawatir ya dalam menghadapi masa depan mereka ya, dalam menghadapi masa depan mereka tidak berani bersaksi, tidak maksimal dalam menggunakan talentanya yang ada, ya, terutama dalam melayani Tuhan, ya kan. Nah, lalu kita bisa lihat juga dari segi ini, sosial, ya. Pemuda dan remaja di luaran sana sering sekali membandingkan diri mereka dengan orang lain, ya. Tidak dapat menerima penolakan, tidak mampu menerima kelebihan orang lain, gampang merasa curiga, ya, gampang diperdaya orang lain, ya. Hal ini tidak bisa lepas dari cara mereka memandang dirinya sendiri, ya. Bagaimana seseorang memandang dirinya atau yang disebut juga dengan citra diri itu merupakan salah satu krisis yang paling dominan di masa ini.
ya. Karena pada masa ini adalah masa pencarian identitas, khususnya para remaja dan pemuda, ya. Citra diri yang baik itu memampukan seseorang untuk mengerti siapa sebenarnya dirinya, ya, sehingga dia nanti akan dapat mengendalikan dengan baik dari berbagai macam keadaan yang mungkin akan dialaminya. Namun ketika bagi seseorang yang memiliki citra diri buruk, ya, pasti ia akan memandang dirinya lemah, merasa tidak berdaya, ya, merasa tidak mampu berbuat sesuatu, tidak kompeten, gagal, malang, ya. Dan ini pada akhirnya akan berujung kepada kehilangan daya tarik terhadap kehidupan. Nah, bayangkan jika hal ini tidak segera ditangani, pasti akan memberikan dampak yang buruk. Antara lain dari segi rohani, ya. Mungkin dia tidak akan mempercayai, ya, dengan sepenuhnya, ya, hati kebaikan. Ya, dia tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, kejam, ya, cenderung melemparkan tanggung jawab, menuduh orang lain, ya, dan pada akhirnya akan menyimpan yang namanya akar kepahitan, ya. Ya, lalu kalau kita lihat dari psikologinya, ya, dari psikologi, seseorang dengan citra buruk cenderung nanti dia akan merasa khawatir, ya, khawatir, takut akan menghadapi hari depan gitu, masa depannya, merasa tidak mampu atau merasa tidak memiliki potensi, ya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri itu yang pertama dan terutama itu adalah pembentukan citra diri seseorang dengan relasinya dengan Tuhan, ya. Akan sulit, menghadapi gejolak kehidupan bila seseorang itu tidak memiliki dasar yang kokoh dalam iman, ya. Dasar dalam mengenal Allah yang benar, mengenal Allah dengan benar, ya. Lalu ada faktor lain itu sebenarnya, eee, dari pola asuh orang tua dan pengaruh sosial, ya. Citra diri yang tidak terbentuk dengan baik akan menimbulkan krisis, krisis pada diri seseorang, ya. Artinya, ya, krisis diri ini sebenarnya bisa melanda siapa saja, ya, termasuk orang percaya, ya. Tidak juga sedikit, ya, tidak sedikit juga pemuda dan remaja itu kurang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Ini terlihat dari, mungkin kurangnya mereka mengikuti doa-doa persekutuan yang diadakan, di lingkungan mereka masing-masing, ya. Tidak memiliki waktu secara pribadi dengan Tuhan, ya. Lalu kurangnya kesadaran, ya, di dalam membaca Alkitab setiap hari, ya. Itu eee, berbicara mengenai krisis citra, ya, krisis citra diri. Ya, ketika kita melihat dari segi psikologinya, eee, yang seperti Ibu katakan tadi bahwa pemuda dan remaja pada saat ini sering merasa khawatir bagaimana sih sebenarnya masa depan saya, gitu. Tidak berani gitu, menggunakan talenta yang mereka miliki untuk, melayani Tuhan. Begitu. Lalu kalau kita lihat dari segi sosial, ya, ada beberapa pemuda dan remaja itu merasa minder bergaul, ya. Mungkin karena keadaan ekonomi keluarganya, terus, pokoknya dia tidak mau membuka diri dan tidak mau bergaul, ya. Jika hal-hal yang Ibu jelaskan tadi itu dibiarkan, maka bisa jadi, ya, pemuda dan remaja ini terancam akan
tidak bertumbuh dalam kerohanian. Ya, mereka akan menjadi pribadi yang tidak mampu menghargai, ya, tidak mampu mempergunakan karunia yang ada pada diri mereka sendiri, ya, menjadi pribadi yang tidak peka, ya, sehingga tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Oke, baik. Ya, ketika kita berbicara mengenai hubungan citra diri manusia, ya, menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya, terhadap citra diri seseorang ya, kaitannya seperti apa gitu ya. Beberapa alasan mengenai mengapa manusia harus memandang dirinya dengan benar ya, dan apa saja bentuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan Ibu jelaskan. Oke, jadi pertama sekali ya, manusia itu sebenarnya harus memandang dirinya itu dengan benar, harus tahu, harus mengenal dirinya seperti apa, ya. Kalau kita lihat, dari segi rohani ya, pertama dari segi rohani, Roh Allah yang berdiam di dalam diri manusia itu menjadikan manusia sebagai cerminan dari diri Allah sendiri. Keberadaan Roh Allah ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Benar, ya kan? Nah, dikatakan sebagai eh, kekuatan karena roh dapat menopang orang yang patah semangat, ya kan? Nah, banyaklah nats-nats Alkitab yang menjelaskan tentang itu, ya. Dan pada akhirnya semua kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh manusia itu pada hakikatnya berasal dari Roh Allah. Sehingga manusia dapat hidup mengingini yang baik dan berperilaku serta bertindak yang benar. Ya. Oleh sebab itu, aplikasi nyata dari kesadaran akan hal ini antara lain adalah kesadaran bergantung kepada Allah. Ya, tidak lagi mengandalkan diri sendiri, selalu mengucap syukur, selalu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, mempergunakan dan mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk melayani Tuhan, ya. Serta hidup ya, harus hidup sebagai anak-anak Allah. Itu kalau kita lihat dari segi rohani. Lalu dari segi psikologi, ya, manusia mewarisi sifat-sifat pribadi Allah dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Maksud rasio atau pikiran di sini bukan hanya sekedar manusia bisa berpikir logis, bisa memiliki nalar, membandingkan, menilai, menata, ya, ataupun kemampuan untuk mengenal kebenaran. Ya, ya. Artinya soal perasaan yang kerap dikaitkan dengan hati karena perasaan itu bersumber dari hati itu sendiri, ya, merupakan respon terhadap tindakan, situasi dan kondisi baru atau pertimbangan yang mengakibatkan seseorang peka terhadap sesuatu. Ya kan? Perasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai cerminan atau citra dirinya adalah perasaan yang murni, nyaman, penuh kasih sayang, perasaan sukacita, damai sejahtera, ya. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan perbuatan, sikap dan akhlak, ya. Ya, jadi oleh sebab itu, ya, anak Tuhan yang memiliki pemahaman yang benar, ya, akan hal yang menampakkan menampakkan sikap-sikap, ya, sikap-sikap yang penuh kasih, sukacita, ya. Contohnya seperti apa? Tidak lagi memikirkan hal-hal buruk, hal-hal yang kotor, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati gitu ya. Menjalani kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, ya. Tunduk terhadap kehendaknya Tuhan, ya. Oke.
Nah, lalu ada yang terakhir itu kalau kita lihat dari segi sosial. Sosialitas manusia merupakan bagian dari warisan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, jadi Allah itu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang memiliki relasi persekutuan yang begitu sempurna di dalam dirinya. Nah, sejak mula ketiga pribadi Allah yaitu Allah Bapa, Anak, ya, Anak dan Roh Kudus itu sudah saling mengasihi dan memiliki persekutuan yang indah dan mesra. Ketuhanan adalah gambaran sebuah relasi atau hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi dalam satu. Secara alamiah, manusia mewarisi relasi atau hubungan ini sehingga hidup berkomunitas dan berelasi dengan orang lain itu menjadi satu kebutuhan yang mendasar di dalam manusia. Ya, pemahaman yang benar ini akan dapat terlihat dalam aplikasi. Contohnya, tidak lagi menyalahkan orang lain ketika ada masalah dalam hidup. Tidak lagi mengharapkan yang namanya pujian. Dan yang paling penting adalah hidup di dalam kasih. Oke, baik. Sekian dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Dan salam sejahtera untuk kita semua.